Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam salah satu ayat yang ketika Ramadan, ayat ini sering kali dibacakan. Yang ketika bulan Ramadan seperti kali ini, sering kali kita mendengarkan satu ayat tersebut. Karena inilah salah satu ayat yang menjadi rujukan, yang menjadi dalil atas diwajibkannya kita untuk menjalankan ibadah puasa seperti Ramadan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua asyamu berpuasa, kama kutiba seperti halnya telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian semuanya, la'allakum tattaqun agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Menariknya ayat ini untuk kita bahas adalah bahwa di penghujung ayat ada kata la'allakum tattaqun, yang mana kalimat inilah yang menjadi inti pembahasan pada pertemuan kali ini. Kata la'allakum tattaqun. Seringkali kita mendengarkan definisi takwa adalah al-imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu dengan berbagai macam upaya dan usaha secara lahir maupun batin untuk senantiasa bisa mengamalkan, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata berproses untuk menjadi orang-orang yang bertakwa atau ahli takwa tidak cukup bermodalkan menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena definisi takwa itu sendiri adalah ketika kita sudah disebut
sudah dinyatakan muttaqin atau orang-orang yang bertakwa adalah setelah kita melalui satu proses, di mana proses itu begitu menggambarkan tentang cara bagaimana kita berperang antara akal dan nafsu kita. Maka ketika ada proses pertempuran atau peperangan yang terjadi antara akal dan nafsu, dan kemudian akal kita memenangkan dari nafsu kita dari pertempuran atau peperangan tersebut, pemenangnya adalah disebut-sebut oleh Allah ahlut taqwa atau orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kita bisa mengambil contoh seperti halnya malaikat. Bagaimana seorang malaikat itu senantiasa begitu taat kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbentuk apapun. Ada yang malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Mulai awal dia diperintahkan sampai kiamat, malaikat ini akan terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa membaca tasbih atau bertasbih, baik di langit maupun di bumi, atau mungkin bahkan di arasy-Nya Allah. Malaikat ini saat ketika menerima perintah untuk bertasbih, dia senantiasa terus-menerus bertasbih sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk bertawaf. Saat malaikat ini menerima perintah tawaf, dikala itu hingga nanti kelak di yaumul kiamah, malaikat ini tidak henti-hentinya, tidak berhenti untuk melakukan tawaf seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan masih banyak lagi aneka macam beberapa malaikat-malaikat yang diperintahkan atau mendapatkan perintah oleh Allah beraneka macam bentuk amal ibadah yang lain. Akan tetapi para kaum muslimin rahimakumullah, meskipun sedemikian hebat luar biasa malaikat ini terus menerus melakukan, mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, dan bahkan malaikat ini tidak kenal yang namanya dosa, tidak pernah berbuat salah satu kali pun malaikat ini. Akan tetapi tidak pernah malaikat ini disebut-sebut oleh Allah sebagai muttaqin, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mengapa malaikat yang sedemikian hebat luar biasa melakukan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah satu kali pun tidak akan pernah ada yang ditinggalkan, kemudian tidak disebut sebagai muttaqin, tidak disebut sebagai hamba yang bertakwa? Jawabannya adalah karena malaikat pada dasarnya hanya menjalankan perintah Allah, tapi tidak pernah melalui satu proses seperti yang dialami umat manusia. Dan satu proses itu dinamakan proses pertempuran, peperangan antara akal dan nafsu. Dan ketika akal kita belum bisa mengalahkan nafsu kita, maka jangan harap kita disebut dan digolongkan menjadi orang-orang yang muttaqin atau ahli takwa atau hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata takwa ini disandarkan di dalam salah satu ibadah mahdhah kita, yaitu berpuasa. Karena hanya berpuasalah, hanya dengan berpuasalah proses yang namanya pertempuran
yang tujuannya adalah untuk mengalahkan nafsu kita dan memenangkan akal kita, itu bisa tercapai. Bagaimana seorang yang berpuasa, meskipun dia menjumpai beraneka macam makanan, meskipun dia menjumpai beraneka macam minuman yang sangat menarik, dia menjumpai berbagai macam hal-hal yang bersifat manusiawi yang menjadi rutinitas kita, akan tetapi karena kita sedang berpuasa dan kita berkomitmen sebelum batas waktu yang ditentukan, kita tidak akan pernah menjamah dan mencicipi dan sekaligus menikmati kelezatan-kelezatan apa-apa yang kita lihat. Maka disinilah letak nilai-nilai ketika kita melakukan disiplin-disiplin puasa. Di situ ada salah satu pendidikan bagaimana akal kita bisa menekan, bagaimana akal kita bisa mengalahkan nafsu kita. Meskipun apa yang dikatakan nafsu itu enak, meskipun apa yang dikatakan nafsu itu lezat, meskipun apa yang dikatakan nafsu itu indah dan menyenangkan, akan tetapi akal berkata lain. Akal sedang menuju berproses, mengajak seluruh anggota tubuh kita untuk menuju salah satu kemenangan, di mana letak kemenangan itulah nanti yang kemudian menjadikan kita dinobatkan dan ditetapkan sebagai orang-orang yang bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan momen menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini, benar-benar kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar di kemudian hari, kelak ketika kita sudah keluar dari Ramadan, benar-benar puasa Ramadan kita membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang tidak hanya senantiasa menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah, akan tetapi di tengah-tengah antara menjalankan perintah dan menjauhkan dari larangan ini, kita telah melampaui satu proses yang maha luar biasa, maha dahsyat, proses yang sangat-sangat luar biasa, yaitu berproses ketika kita menjadi orang-orang yang kemudian bisa menundukkan dan mengalahkan nafsu kita, dan kemudian kita bisa memenangkan akal kita. Dari akal yang telah memenangkan dari nafsu itulah kita nanti akan disebut dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, atau disebut-sebut oleh Allah sebagai muttaqin, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sekelumit faidah keterangan yang saya sampaikan ini menambah wawasan keilmuan kita, khususnya dalam hasanah pelaksanaan ibadah Ramadan kita kali ini, agar benar-benar kita menjadi orang-orang yang menang, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.